dari segi kurikulum, untuk kurikulum pendidikan di Singapura ini tidak berbeda jauh dari kurikulum pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, jika di Indonesia kita ada ujian nasional, di Singapura itu juga ada ujian nasional. Di Singapura mereka juga sering mengalami pergantian kurikulum seperti di Indonesia. Untuk dari segi kurikulum agak memiliki kesamaan, namun untuk perbedaan dari sistem pendidikannya itu dari jenjang di Singapura yang mungkin agak lebih ribet daripada dari jenjang sistem pendidikan di Indonesia. Next. Nah, untuk di Singapura sendiri ini anak-anak mulai masuk ke dunia pendidikan formal itu mulai dari tingkat kindergarten school, atau jika di Indonesia itu sama dengan TK, kemudian lanjut ke primary school, atau jika di Indonesia itu sama dengan SD selama 6 tahun, kemudian masuk ke secondary school yaitu SMP SMA selama 5 tahun, lalu ke tingkat persiapan menuju kuliah atau centralized institute atau junior college selama 3 tahun, kemudian baru masuk ke university. Next. Nah, akan tetapi lama seseorang menyelesaikan pendidikan di setiap jenjang itu tidak berbeda. Maksudnya berbeda. Untuk perbedaannya itu terjadi pada jenjang secondary school, itu ada 3 kelas di jenjang secondary school, yaitu yang pertama kelas express. Kelas express itu adalah kelas untuk bagi siswa pintar. Bagi anak-anak kelas ekspres itu mereka bisa menyelesaikan jenjang secondary school yang seharusnya 5 tahun ini bisa diselesaikan 4 tahun. Kemudian kelas yang kedua itu kelas normal akademik. Kelas normal akademik ini kelas yang normal ya, yaitu sesuai jenjangnya, yaitu 5 tahun untuk secondary. Kemudian kelas yang ketiga normal technical. Kalau di Indonesia ini sama dengan SMK atau sekolah menengah kejuruan. Jadi setelah mereka lulus dari kelas technical ini, mereka bisa melanjutkan ke Institute of Technical Education selama 2 tahun atau sekolah lanjutan untuk mereka yang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sama seperti di Indonesia. Next. Nah, untuk pelajaran yang diperoleh oleh murid-murid di Singapura itu misalnya seperti bahasa Inggris, matematik, IPA, IPS, seni, dan juga ada pelajaran yang namanya Mother Tongue Language atau pelajaran bahasa sesuai bahasa ibu mereka. Untuk bahasa ibu di sini mereka akan pelajari bahasa Melayu, dan bagi mereka yang ras Cina mereka akan pelajari bahasa Mandarin, dan bagi mereka yang berasal dari ras India atau Hindi mereka akan pelajari bahasa Tamil. Hampir semua mata pelajaran tersebut diujikan dalam ujian nasional di Singapura. Next. Kemudian ada O-level test. Nah, untuk O-level test ini merupakan nama ujian nasional di Singapura. O-level test itu merupakan kependekan dari Ordinary Level Test. Bedanya dengan UN, kalau UN dulu menentukan kelulusan, kalau di Indonesia kalau sekarang tidak. Nah, kalau menentukan kelulusannya digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman. Untuk O-level test ini diadakan di jenjang kelas ekspres dan tahun kelima untuk kelas normal. Kemudian next, Mbak. Kemudian setelah membahas sistem pendidikan, kita akan bahas tentang strategi pendidikan di Singapura. Next. Nah, untuk Singapura itu sendiri
Jadi mereka mengaku tidak memiliki formula spesifik yang dapat menciptakan kesuksesan bagi sektor pendidikan karena hal tersebut hanya dapat diraih berdasarkan berbagai upaya jangka panjang yang berkelanjutan. Next. Nah, Singapura sendiri memiliki 3 fase dalam pengembangan strategi ipteknya. Yang pertama ada fase transfer pengetahuan 1970 hingga 1980-an, kemudian ada fase pembangunan landasan riset dan pengembangan. Ini terjadi pada tahun 1990-an, antara lain dengan mendirikan Dewan Teknologi dan Sains Nasional. Kemudian ada fase yang terakhir yaitu fase menciptakan pengetahuan baru. Ini dimulai pada tahun 2000 sampai pada tahun 2000-an. Itu dilakukan dengan cara memaksimalkan hubungan antara perguruan tinggi, institut, dan industri. Next. Next, Mbak. Nah, untuk tiga tahap dari sektor pendidikan di Singapura itu, yang tahap pertama yaitu adalah tahap penyeragaman. Ini terjadi pada tahun 1959 sampai 1978. Untuk tahap penyeragaman ini ditandai dengan menciptakan sistem pendidikan nasional yang seragam dan memprioritaskan pendidikan massal untuk semua warga negara. Keseragaman pendidikan dibutuhkan karena saat itu di Singapura terdiri dari banyak ras penduduknya seperti ras Cina, India, Melayu, dan ada dari Inggris juga yang masing-masing menerapkan kurikulum dan budaya yang berbeda sehingga diperlukan sebuah penyeragaman. Kemudian tahap yang kedua itu tahap efisiensi. Tahap efisiensi ini terjadi pada tahun 1979 sampai 1986. Untuk tahap efisiensi ini ditandai dengan dimulai memberikannya otonomi kepada masing-masing sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang berbeda, untuk kemampuan yang berbeda, serta mengembangkan sektor politeknik dan universitas. Jadi pada tahap efisiensi ini setiap sekolah diberikan kebebasan. Kemudian tahap yang ketiga ada tahap peningkatan kualitas. Untuk tahap peningkatan kualitas ini di sekolah diberikan kewenangan untuk sama seperti tadi mengembangkan kurikulum sendiri. Namun di sini juga ditambahkan mereka lebih fleksibel dalam kriteria penyeleksian siswanya. Next. Nah, selanjutnya mengapa sistem pendidikan di Singapura menjadi sistem pendidikan terbaik di ASEAN? Nah, sistem pendidikan di Singapura ini memang jika dilihat dibandingkan dengan negara-negara yang lain seperti Indonesia, itu kita masih kalah dengan mereka. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka menjadi yang terbaik di ASEAN. Yang pertama, next. Yang pertama yaitu fasilitas yang memadai. Nah, kemajuan pendidikan di Singapura ini disebabkan salah satunya oleh fasilitas sekolah yang lengkap. Contohnya itu di setiap sekolah di Singapura itu memiliki web sekolah yang berguna untuk menghubungkan siswa, guru, dan orang tua. Selain itu di setiap kelas di Singapura itu pasti terdapat LCD untuk proses pembelajaran di setiap jenjang sekolah mulai dari TK sampai university itu pasti ada. Kemudian fasilitas lainnya yang tersedia itu seperti sistem transportasi yang memiliki akses ke semua sekolah di Singapura yang memudahkan siswa untuk menuju ke sekolahnya. Next.
yaitu faktor biaya pendidikan. Karena jika biaya sekolah murah, setiap orang di negara tersebut pasti akan mampu untuk menempuh pun. Di Singapura sendiri ini biaya pendidikan itu disesuaikan dengan kemampuan rakyat, ditambah lagi dengan beasiswa bagi rakyat yang kurang beruntung. Jadi di Singapura itu semuanya tidak, untuk pendidikan tidak dilihat dari kekayaan. Next. Kemudian yang ketiga yaitu faktor pendidik atau guru ya. Kemudian untuk pendidik atau guru di sini, menjadi guru di Singapura itu tidaklah mudah karena seleksi dan penyaringan guru di sana itu sangat ketat, dan calon guru yang diterima disesuaikan dengan jumlah guru yang diperlukan, hingga tersebut pasti yang terpilih adalah yang betul-betul memiliki kualitas dan kualifikasi yang baik. Setelah pilih, para guru sudah mendapatkan pembekalan sebelumnya. Selain itu, untuk pendidik atau tenaga pendidik di Singapura itu mereka memiliki gaji yang cukup banyak jika dibandingkan dengan di Indonesia. Hal itu menyebabkan kehidupan guru-guru di Singapura lebih terjamin. Next. Mekanisme atau manajemen proses yang baik. Nah, untuk maksudnya di sini untuk masuk ke sebuah sekolah di Singapura itu melalui proses seleksi atau tes yang sangat ketat. Jika anak Singapura itu tidak lolos tes, maka ia tidak bisa masuk ke sebuah sekolah tersebut jika memang belum memenuhi. Tapi untuk negara Singapura tidak bisa masuk tersebut untuk bisa mengenyam pendidikan di negara lain. Next. Kemudian bagaimana anggaran pendidikan di Singapura. Nah, Singapura ini menjadi salah satu negara yang sistem pendidikannya di ASEAN yang terbaik. Anggaran pendidikan di Singapura yaitu next. Ayo, Rania. Ayo, operatornya kok diem. Ini udah di next, Pak. Lagi. Singapura mengeluarkan anggarannya untuk 25% anggaran negara itu, ya udah kelihatan, Mbak. Jadi yang pertama itu Singapura mengeluarkan sekitar 25% dari anggaran pemerintahannya. Jadi dari anggaran pemerintahan itu 25% itu diberikan untuk sektor pendidikan. Next. Kemudian sektor pendidikan mencapai 25% dari total pengeluaran pemerintah. Dari semua sektor yang ada di negara Singapura itu, sektor pendidikan itu mencapai 1/4-nya sendiri dari total pengeluaran pemerintah tersebut. Next. Kemudian 40% adalah untuk tingkat pendidikan tersier. Jadi dari 25% dari total anggaran 25% total anggaran pemerintah tadi, 40%-nya digunakan untuk tingkat pendidikan tersier. Ya, tingkat tersier ini itu yang tingkat universitas atau perguruan tinggi. Next.
Kemudian pemerintah Singapura juga menyediakan 75% dana subsidi operasional. Jadi dana subsidi operasional ini digunakan untuk tadi yang kurang mampu. Jadi agar semuanya bisa menempuh pendidikan. Next. Pemerintah Singapura mendorong lebih banyak donasi atau bantuan dari sektor swasta untuk membantu institusi pendidikan. Jadi dari anggaran pemerintah tadi, selain dari anggaran pemerintah tadi, pemerintahan Singapura itu juga mereka mendorong donasi dari sektor pihak swasta untuk membantu dana di pendidikan mereka sehingga lebih banyak. Next. Kemudian untuk mendorong inovasi yang berkelanjutan itu, Singapura menekankan pendekatan antara pemerintah dan kalangan pembisnis. Jadi agar mereka dapat melakukan inovasi atau pembaharuan yang terus-menerus, maka mereka untuk pemerintah Singapura sendiri itu mengkolaborasikan antara pemerintah dan pembisnis untuk bersama-sama bisa memperhatikan di dunia pendidikan, terutama dari sektor anggarannya, karena untuk dari sektor bisnis sendiri ini pasti untuk akan memberikan sumbangan yang berarti juga untuk bagi di anggaran tersebut. Next. Kemudian apa kelemahan pendidikan di Singapura? Nah, selain kemajuan dan kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan tadi, Singapura ini juga memiliki kelemahan. Di antaranya, next. Yang pertama itu kurangnya kebebasan berekspresi untuk mahasiswanya. Jadi hal yang masih sering dikeluhkan di Singapura ini itu adalah kurangnya kebebasan berekspresi. Contohnya jika di Indonesia sendiri itu kita suka ada demo dan bahkan sampai menggulingkan sebuah rezim pemerintahan, itu sering terjadi jika di Indonesia. Kalau di Singapura itu mereka cenderung apolitis, mereka tidak terlibat dan tidak suka dalam urusan politik. Untuk siswa-siswa di Singapura sendiri itu lebih banyak fokus belajar di kelas. Hal ini bisa menjadi celah bagi pemerintahan Singapura ya untuk lebih menjadi pemerintahan yang otoriter. Kemudian next. Untuk yang di Singapura itu sendiri ada Internal Security Act atau ISA. ISA ini merupakan undang-undang keamanan dalam negeri yang bisa menahan orang tanpa proses pengadilan. Keberadaan undang-undang ini menjadi salah satu penyebab mengapa aktivitas politik yang berseberangan dengan pemerintahan di Singapura itu jarang terjadi karena adanya ISA ini. Jadi karena adanya ISA ini maka berkurangnya aktivitas berekspresi dan bersosialisasi dari para pelajar. Next. Kemudian kelemahan yang kedua itu durasi waktu pendidikan yang ditempuh siswa terlalu lama, seperti pada kindergarten atau tingkat TK tadi yang berdurasi selama 3 tahun, sehingga itu akan menyita waktu sendiri. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fadia. Baik, selanjutnya yang kedua adalah kajian program pendidikan negara di Cina. Next.
Next. Di dunia dan memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Bahasa resmi yang digunakan di negara Cina adalah bahasa Mandarin, dan Cina merupakan termasuk negara yang agraris serta dengan kondisi pekerja penduduknya yang sangat tinggi hingga hampir tidak ada angka pengangguran di negara Cina tersebut. Tujuan umum dari pembangunan pendidikan di negara Cina adalah untuk membangun kerangka dasar sistem pendidikan yang dapat digunakan dan disesuaikan dengan keperluan modernisasi sosialis yang diarahkan pada tuntutan abad 21. Dan negara Cina ini sudah melakukan beberapa perubahan kurikulum. Next. Next. Selanjutnya, sistem pendidikan negara di Cina. Sistem pendidikan di negara Cina ini menekankan untuk mengembangkan potensi diri para siswanya supaya dapat belajar dengan nyaman dan maksimal. Selain itu, sistem pendidikan di negara Cina ini juga bersifat tersentralisasi, yaitu dari level pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. Next. Untuk sistem pendidikannya meliputi pendidikan dasar, yaitu meliputi TK dengan lama pendidikannya 3 tahun, dan sekolah dasar selama 6 tahun dengan usia masuk sekolah adalah 6 tahun. Sekolah menengah dengan lama pendidikannya untuk menengah pertama selama 3 tahun, dan untuk menengah atas juga 3 tahun. Selain pendidikan dasar, sistem pendidikannya juga ada pendidikan teknik dan kejuruan, pendidikan tinggi, dan pendidikan orang dewasa. Selain pendidikan formal, negara Cina juga memiliki pendidikan non-formal berupa pendidikan orang dewasa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diharapkan dapat memberi sumbangan dalam pembangunan ekonomi penduduknya. Selain pendidikan orang dewasa, Cina juga mengembangkan pendidikan literasi. Next. Next. Kemudian untuk tanggung jawab atas pelaksanaan pendidikannya di negara Cina, tanggung jawab tersebut dipegang oleh Komite Pendidikan Negara. Sedangkan untuk biaya pendidikannya tersedia pada pemerintah pusat dan daerah dengan distribusi. Dengan alokasinya sebagai pemerintah pusat untuk mengelola biaya lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan kementerian. Sedangkan pemerintah daerah mengelola keuangan untuk daerah khusus. Next. Selanjutnya, kurikulum pendidikan di negara Cina bersifat sangat fleksibel dan pada kemampuan dan didasarkan pada kemampuan dan karakteristik wilayah, kota, dan desa. Selain itu juga untuk memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menambahkan kurikulum lokal. Next. Jenis ujian yang dilaksanakan di negara Cina. Di negara Cina memiliki 4 macam ujian yang dilaksanakan pada jenjang sekolah dasar dan
sekolah menengah, yaitu ujian semester, ujian tahunan, ujian akhir sekolah, dan ujian masuk SMP. Namun ujian tersebut hanya terbatas pada mata pelajaran tertentu saja, yaitu pada pelajaran bahasa Cina dan matematika. Ujian masuk SMA digabungkan dengan ujian akhir SMP. Sedangkan untuk ujian masuk perguruan tinggi dilakukan melalui ujian seleksi nasional dengan pemisahan antara sains dan ilmu sosial. Next. Sistem pendidikan negara potensi dan pengembangan siswanya saja, akan tetapi juga memperhatikan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidiknya. Pemerintah negara Cina sangat memperhatikan dengan baik guru di negara Cina digaji sebesar 10% lebih besar dari pegawai biasa. Next. Kemudian apa saja hambatan pendidikan di negara Cina? Hambatan tersebut diantaranya negara Cina penduduknya sangat banyak. Kebanyakan penduduk di negara Cina akan lebih memilih pendidikan non-formal karena penduduk di negara Cina beranggapan pendidikan non-formal tersebut dapat langsung terjun ke dunia kerja, sedangkan pada pendidikan formal membutuhkan proses yang cukup lama untuk masuk ke dalam dunia kerja. Next. Kemudian selain dari jumlah penduduk yang banyak, masalah lain yang dihadapi oleh negara Cina dalam pendidikan tersebut adalah kualitas pendidikannya, profesionalisme personil pendidikan, isi dan metodologi pendidikan yang belum sesuai dengan tuntutan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dina. Oke, next, kajian program pendidikan negara Jepang. Nah, jadi sistem pendidikan di Jepang itu kurang lebih sama seperti di Indonesia, ada TK, SD, SMP, dan SMA. Yang berbeda itu hanyalah ketika TK, anak-anak di Jepang itu lebih diajarkan bagaimana, sedangkan di Indonesia itu diajarin bagaimana pengenalan alfabet, berhitung, itu. Kemudian untuk SD kalau di Jepang itu juga diajarkan bagaimana kegiatan bermain. Kemudian kalau di Indonesia itu sudah dituntut untuk mempelajari mata pelajaran IPA, IPS, matematika. Nah, kalau di Jepang ini pada sekolah dasar itu nggak ada ujian kenaikan kelas gitu. Jadi mereka cukup menyelesaikan proses pembelajaran, kemudian akan berikutnya. Selanjutnya itu ada SMP. Pada SMP di Jepang dan Indonesia itu sama, itu fokus. Kemudian ada SMA itu 3 tahun. Kurikulum SMA di Jepang ini itu seringkali berubah. Nah, dan persamaannya dengan di Indonesia itu udah ada sistem penjurusannya.
Kemudian pendidikan sekolah wajib belajar itu dari usia 6 sampai 15 tahun. Kemudian ada sekolah negeri itu biasanya di hari Senin sampai hari Jumat, dan sekolah swasta itu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, 1 tahun ajaran itu kalau di Jepang dibagi menjadi tricaturbulan berdasarkan musim panas, musim salju, dan musim gugur. Nah, apabila orang tua di Jepang itu tidak menyekolahkan anaknya, maka mereka akan menerima hukuman atau sanksi gitu. Kemudian kalau pendidikan di Jepang itu mulai dari fasilitas sekolah, terus biaya pengajaran, dan seperti fasilitas pembelajaran itu disediakan oleh pemerintah di Jepang. Jadi orang tua di Jepang itu cuma menyediakan kayak perlengkapan sekolah anak, mungkin baju kayak gitu, buku-buku, buku tulis seperti itu, kemudian uang jajan dan biaya untuk piknik. Next. Kemudian ada manajemen pendidikan di Jepang. Nah, pada level nasional, tanggung jawab pendidikan itu ada pada Menteri Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan. Kemudian, kementerian ini bertanggung jawab dalam pengembangan buku teks untuk sekolah dasar dan sekolah menengah. Kemudian, karena di Jepang itu terdapat distrik-distrik ya, jadi di setiap distrik itu terdapat Dewan Pendidikan yang bertanggung jawab terhadap supervisi atas masalah-masalah yang ada pada lembaga pendidikan pemerintahan. Kemudian memberikan in-service training aset kultural dan memberikan nasihat kepada lembaga-lembaga pendidikan terkait tentang permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada pada lembaga pendidikan tersebut. Kemudian kurikulum sekolah kalau di Jepang itu ditentukan oleh Menteri Pendidikan dan kemudian dikembangkan oleh Dewan Pendidikan. Next. Nah, kelemahan pendidikan kelemahan pendidikan di Jepang itu yang pertama ada perang ujian masuk. Jadi perang ujian masuk ini biasanya terjadi ketika anak-anak SMP itu mau masuk ke SMA. Jadi mereka itu sibuk dengan bagaimana belajar yang begitu keras untuk masuk ke SMA, karena bersaingnya itu seperti masuk sekolah favorit seperti itu ya. Kemudian juga ada perang ujian masuk ke perguruan tinggi. Kemudian sistem kelemahan pendidikan di Jepang yang kedua itu adalah sistem pendidikan di Jepang itu menolak adanya perbedaan. Nah, maksudnya di sini jadi misalnya ada sebuah anak dengan ada seorang anak dengan tingkat intelektual yang bagus itu tidak bisa melakukan akselerasi seperti di Indonesia gitu. Jadi mereka itu tetap mengikuti jenjangnya sesuai jenjang pendidikan, sistem pendidikan yang ada di Jepang. Jadi misalnya dari TK, SMP, TK, SD, SMP, SMA, kemudian baru university. Kemudian kelemahan pendidikan di Jepang yang ketiga itu adalah kontradiksi sistem pendidikan. Jadi misalnya ada suatu lembaga yang punya inovasi, namun kalau inovasi itu tidak disetujui oleh kementerian di Jepang, maka inovasi itu tidak akan berlaku gitu. Jadi pendidikan di Jepang. Next. Udah ya. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Lukito. Mungkin dari penjelasan tadi ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Saya mau bertanya mungkin. Ya, silakan Mbak Rania. Oke. Ini sih jadi terbesit gitu loh. Kalau
kalau misalnya di Indonesia itu kan ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester gitu kan. Kayak ujian akhir semesternya itu kalau di SD, SMP, SMA itu sebagai kayak apa sih namanya? Bukan UAS lagi ya namanya. Ada nama lain gitu intinya, tapi ada yang di tengah, ada yang di akhir gitulah. Nah, tapi tuh dulu kalau sekarang nggak tahu ya, tapi kalau misalnya dulu waktu saya sekolah SD, SMP sampai SMA itu tuh UTS ya udah yang dari pelajaran awal semester sampai pertengahan. Nah, nanti sedangkan di UAS itu adalah pelajaran dari pertengahan semester itu ke akhir gitu loh. Jadi bukan dikombinasikan, digabung. Harusnya kan UAS itu kan ujian akhir semester berarti menguji satu semester gitu, tapi nyatanya enggak. Nah, kebetulan saya pernah ngalamin yang namanya sekolah di Jepang. Itu tuh ujian, ada juga mereka namanya ujian bulanan sama ujian yang di akhir, karena mereka bukan semester jadinya tricatur wulan ya. Terus ujian di tiap tricatur wulannya itu mengevaluasi dari yang udah dipelajarin dari awal kelas 1 bahkan. Jadi kalau misalnya ujian tricatur wulan di kelas 3 SMP itu tuh atau SMA gitu ya, itu tuh bakal mengevaluasi dari yang udah dipelajarin dari kelas 1 gitu. Nah, yang apa namanya, menurut teman-teman di kelompok berapa sih ini, kelompok 5, itu yang mana yang harus lebih baik kita aplikasiin sebagai guru gitu. Dan posisi kita nih sebagai guru, kita bisa nggak sih mengubah apa namanya, mengubah cara ujiannya itu, materi yang diujikannya. Karena kan kalau melihat dari efisiensi dan efektivitasnya kan yang sebenarnya harusnya kayak gitu ya, yang namanya UTS sama UAS tuh artinya ujian akhir semester ya, mengujikan mata pelajaran itu selama satu semester gitu, bukan dari tengah-tengah ke akhir gitu. Apakah dapat dimengerti pertanyaan saya? Jadi tadi Mbak Rania bertanya menurut kelompok kami mana yang lebih efektif gitu ya? Ya, dan kita perannya sebagai guru bisa nggak menginisiasikan sistem yang seperti di negara Jepang kayak gitu. Jadi evaluasinya itu benar-benar mengevaluasi selama satu semester belajar, bukan cuman dari tengah-tengah ke apa ya namanya, ke akhir gitu loh. Mohon maaf kalau kata-katanya susah dimengerti. Oke. Kemudian ini dijawab dulu Mbak Dila, mungkin mau bertanya, saya persilakan. Oke, ini bisa langsung bertanya? Iya, silakan. Oke, ini terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan bertanya mengenai sistem pendidikan di Jepang. Nah, di situ itu kan tertulis bahwa 1 tahun ajaran itu di Jepang dibagi menjadi tricatur wulan berdasarkan musim panas, salju, dan gugur. Nah, itu tuh maksudnya tuh bagaimana ya? Kalau bisa tolong dijelaskan kembali. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dila. Untuk yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rania tadi. Menurut saya sendiri yang lebih efektif untuk evaluasi itu adalah evaluasi yang dilakukan selama untuk pembelajaran satu semester, bukan untuk misal UAS gitu yang diajarkan, yang dievaluasi dari tengah semester sampai akhir. Itu menurut saya juga kurang baik, karena yang kalau saya dulu sendiri, kalau pas SMA dulu nggak ada UTS sih, langsung UAS gitu. Kalau menurut saya itu yang baik. Kalau yang di Jepang tadi, Mbak Rania maksudnya yang kelas 3 tadi evaluasinya ada yang dari kelas 1 gitu ya? Mbak Rania.
Jadi ya kalau misalnya menurut pengalaman saya sendiri sih, dan kebetulan itu juga waktu itu kan sekolah negeri. Kalau kelas 3 SMP tuh ujiannya memang tidak ada ujian kelulusan seperti yang tadi Mbak Dina jelasin, nggak ada ujian kelulusan, naikkan kelas, kayak gitu nggak ada. Cuman sistemnya setiap tricatur wulan itu di akhir ada ujian evaluasi, yang mana ujian evaluasi itu mengevaluasi benar-benar dari mata pelajaran kelas 1-nya kayak gitu. Kalau misalnya Indonesia mau diinisiasiin kayak gitu, itu kita sebagai guru kayak Oh, jadi kalau ada yang di catur bulan tadi dievaluasinya dari kelas 1 semua pelajaran gitu, semua materi gitu ya. Kalau menurut kelompok saya, yang pertama menurut saya sendiri itu ada baik dan tidaknya juga. Yang untuk dampak baiknya itu kita bisa kan ada sebuah materi yang bisa menjadinya atau yang masih berhubungan lah. Jadi kalau diterapkan di Indonesia itu, kalau kan di Indonesia sendiri itu kan juga sudah ada yang namanya ujian nasional ya, yang dilaksanakan di akhir apa akhir jenjang itu kan materinya juga dari kelas kalau SMP gitu kan dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu. Jadi kalau diterapkan di Indonesia mungkin juga cocoknya lebih kayak ke UN. Mungkin dari Mbak Fadia dan Mbak Dina ada tambahan. itu aja sih, kayak hal itu menurut saya cukup menarik untuk dirancang dan didiskusikan gitu ya. Apalagi kontroversial tentang UN ini kan tahun ke tahun berubah-ubah terus, banyak yang pro dan banyak yang kontra juga. Kayak sebagai siswa tuh merasa tertekan kalau kelulusan itu ditentukan oleh si UN ini satu hari, tapi kan sekarang udah nggak kayak gitu ya. Tapi tetap ada tuh yang namanya SBMPTN, terus UN tetap ada tapi nggak menentukan kelulusan dan lain sebagainya kayak gitu. Intinya tetap ada ujian kan yang dilakukan di akhir. Sedangkan saya ngerasa tuh waktu SMA ujian yang dilakukan setiap harinya tuh sehari-harinya kayak gitu. Kalau UTS ya udah berarti dari awal semester sampai pertengahan, dari pertengahan semester tersebut ke akhir semester. Jadi nggak pernah ada evaluasi yang istilahnya drilling kayak gitu loh, yang bertahap menambah gitu. Gimana ya jelasinnya? Kalau beda dengan kalau misalnya kita melakukan evaluasi atau ujian yang emang kalau nanti dari kelas 1 ya udah kelas 1, terus nanti pas sudah kelas 2 pelajaran kelas 1 juga tetap dicantumkan ke ujian evaluasi, itu kan rasanya sulit sih emang setiap ujian, tapi nggak kaget gitu loh bedanya kalau di akhir. Jadi menurut saya kalau tipikal masyarakat Indonesia melihat-lihat Jepang yang tidak ada ujian akhir atau kelulusan di akhir, sebenarnya gua di Jepang bisa lolos tanpa ujian akhir, tetap ada ujiannya, cuman disebutnya bukan ujian akhir, cuman ujian evaluasi, yang mana materi yang diujikan tuh udah termasuk sama dari kelas 1 yang dipelajarin. Itu sih kalau menurut saya. Ya saya sangat tertarik untuk menginisiasikan sistem seperti itu jika nanti bisa mendapatkan posisi sebagai guru. Seperti itu sih, gitu teman-teman. Terima kasih jawabannya Mas. Oke, terima kasih Mbak Ranian juga sudah memberikan pengalamannya juga kepada kami. Kemudian ada tambahan lagi Mbak Fadia, Mbak Dina.
Ayo. Cara menentukan standarnya pendidikan di mana kalau di negara maju itu? Kalau di kita kan gimana caranya diberi tes gitu ya, UN gitu ya. Nanti formulasi di kita itu bingung untuk mengukur bagaimana apa namanya ketuntasan gitu. Gimana caranya? Untuk mengukur level apa tadi kalau di Singapura tadi yang saya bahas di Singapura itu juga itu Pak, yang O level test itu kayak ujian gitu. Ada ujian juga ya? Iya. Ada ujian. Kayak kalau UN Indonesia, tapi kalau di Singapura namanya O level test untuk menentukan yang masuk tidaknya ke jenjang berikutnya itu. Oke, kalau di Singapura tidak ditentukan oleh satu evaluasi itu ya. Ini untuk masuk ke jenjang tempat lain tidak ditentukan oleh O level ya. Bukan, ya. Ya, jadi kalau ditentukan oleh persyaratan berikutnya maka semakin sulit. Kalau di Inggris ya enggak, gitu ya sudah. Nanti yang menentukan perguruan tinggi yang bersangkutan ya, mau masuk Harvard di Amerika, mau masuk Stanford, ya tesnya lagi di situ. Jadi lulus ya lulus, tapi ada kriteria lulus. Lulusnya dengan kriteria sedang, semua lulus gitu. Nah, itu repotnya gitu. Jadi pendidikan beda dengan kita, ada yang tertinggal karena kita. Ya kalau belum batas minimal ya harus tertinggal. Nah, nanti ada ujian apa namanya paket C, paket A, gitu, paket B itu benar itu dalam rangka itu. Nah, di Indonesia masih kognitif yang diuji. Keterampilannya tidak diuji, padahal Indonesia menganut sistem Bloom, taksonomi Bloom itu ya, afektif, psikomotorik, dan kognitif. Tapi yang diukur adalah kognitifnya saja. Nah itu maka diperbaiki dengan ditiadakan nanti pasti ada tempat lain. Jadi kalau ditiadakan sulit nanti mengukur bagaimana sekarang posisinya, naik apa turun. Gitu. Tidak diukur dari PISA saja, tidak diukur dari PISA. Kita PISA pasti tersungkur. Cara evaluasi kita, cara ngajar kita beda dengan PISA. Gitu ya, bisa gitu. Jadi kita, kalau saudara nanti misalnya ya, bandingkan dengan perguruan tinggi di Malaysia lah gitu. Di Malaysia itu untuk pendidikan calon guru seperti saudara itu, tidak perlu fisika yang berat-berat, kuantum, stochastik, tidak perlu. Yang diperlukan bagaimana mata pelajaran yang untuk jenjang sekolah, gitu ya. Jadi tidak perlu itu saudara mau kuliah di sana, lulusan kita pendidikan itu sudah paling tinggi, itu ilmu pedagoginya tinggi. Nah, itu benar menurut saya. Jadi kalau menjadi guru pedagoginya tinggi, maka kalau guru pengen menakuni kurang ilmu tentang mekanika, maka harus di mekanika, ada kursusnya, ada untuk meningkatkan karirnya. Gitu ya. Kalau soal gaji itu memang beda antara negara maju dengan kita masih, karena kita yang diurusi banyak, pendapatan asli daerahnya juga, APBN-nya juga untuk mengurusi masyarakat yang banyak, gitu ya, tapi tersebar kepulauan. Itu infrastrukturnya banyak.
kita itu anggaran udah 20%, tapi 20%-nya itu tidak untuk pendidikan semua itu. Kedinasan itu ngambil dari kita. Misalnya kedinasan pendidikan apa? Polisian. Jadi militer itu ngambil dari kita. Harusnya dia kan ngambil dari, kalau kepolisian ya dari kepolisian yang departemen pertahanan misalnya. Kehakiman itu ngambil dari 20% kita, sehingga tidak untuk khusus itu. Gitu ya, khusus itu. Kalau umur khusus seperti Singapura 25% tadi ya, kita tinggi sekali. Maka bagus. Sekolah gratis, dijamin. Sampai SMA gratis. Perguruan tinggi baru bayar. Jadi kita masih belum kuat untuk itu. Karena pendidikan di sana support betul, gitu ya, standarnya tinggi karena tuntutan masyarakatnya tinggi. Jadi kenapa dia maju itu negara yang seperti saya sampaikan tadi, mulai dari Amerika sampai terakhir itu Australia, gitu ya. Standarnya tinggi, dan mereka memang kalau pendidikan itu kan tidak bisa diukur serta-merta, sehingga dulu ada komentar dari Sri Mulyani itu bahwa sulit perubahannya loh, gimana pendidikan itu mendidik jangka panjang gitu. Yang saya didik sekarang berhasilnya nanti 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Iya tak? Dia lupa, dia pernah jadi mahasiswa, dididik itu jadinya lama. Nggak bisa diukur langsung cepat seperti pabrik produksi yang bukan pendidikan. Itu salah. Nah, manusia pendidikan itu sekarang dihitung dari seperti di pabrik. Artinya barang produksi. Kita itu dianggap memproduksi SDM, kemudian langsung setelah lulus diukur. Nah, ini kan pendidikan long life education, dari kalau UNESCO itu long life education, pendidikan jangka panjang. Tidak bisa dilihat impact-nya terus sebentar. Dari kuliah seperti ini ya, ngukurnya nanti kalau sudah sukses 10-15 tahun sampai 20 tahun ke depan baru lihat, berhasil di situ. Gitu ya. Jadi efek dari pendidikan yang sangat panjang, sehingga akan sulit diukur, progresnya diukur. Itu apa prestasinya gimana, itu kan pendidikan jangka panjang. Yang dididik itu tidak seperti kita mencetak barang, tapi kita mencetak akhlak, kita mencetak kepribadian. Itu investasi jangka panjang. Investasi bangun, itu yang perlu saudara garis bawahi, sehingga menjadi bahan yang diskusi yang baik gitu ya. Nanti kalau saudara mengukur gitu ya, agak panjang. Maka yang misalnya setelah lulus biasanya terserap kerja berapa bulan setelah lulus, itu baru bisa diukur. Gitu ya. Maka ada tracer study. Jadi men-tracer setelah lulus itu berapa satu minggunya. Paling hanya begitu. Tidak bisa serta-merta. Gitu ya, saudara. Oke, ada yang perlu ditanyakan lagi? Diskusinya cukup? Nanti masih ada pertanyaan dari Mbak Dila. Oh iya, tadi belum. Silakan. Mungkin Mbak Dina bisa menjawab, saya persilahkan. Dina, ya. Iya Pak. Jadi kan tadi pertanyaannya Mbak Dela itu 1 tahun ajaran di Jepang itu kan dibagi menjadi tricaturlan berdasarkan musim panas, musim salju, dan musim gugur. Nah, pertanyaannya Mbak Dela itu maksudnya itu bagaimana ya? Jadi
maksudnya itu jadi satu trimester itu masing-masing dibagi menjadi 4 bulan. Nah itu dimulai dari musim semi April sampai Juli, kemudian diikuti dengan musim panas, terus dari Agustus sampai September, kemudian itu musim panas itu ada liburannya karena mungkin menurut saya pribadi kalau di Jepang itu kan musim panas itu kayak susah karena udaranya juga panas, jadi kalau beraktivitas di outdoor itu juga susah, jadi terjadi liburan yang cukup panjang kurang lebih selama 40 hari. Kemudian ada uh, trimester kedua itu dimulai dari pertengahan September hingga Desember, dan kemudian diikuti sama liburan musim dingin. Nah karena cuaca di sana itu dingin ya, musim dingin juga, jadi sama seperti musim panas untuk beraktivitas di outdoor itu juga kesusahan ya, jadi liburannya itu cukup panjang juga. Terus trimester terakhir yaitu dimulai dari Januari dan berakhir hingga Maret. Mungkin begitu Mbak Dela, atau ada yang kurang jelas? Baik, berarti kenapa musim jadi patokan itu karena di Jepang itu musim sangat berpengaruh pada aktivitas mereka, seperti itu ya? Kalau menurut saya secara pribadi iya Mbak Dela gitu. Jadi karena berbeda ya dengan di Indonesia, kan di Indonesia cuma memiliki 2 musim, dan itu juga musimnya enggak maksudnya masih mainstream biasa, sedangkan kalau di luar negeri terutama di Jepang ya, itu kan ada musim dingin yang sampai turun salju kan. Kalau misalnya musim panas itu beneran panas banget, jadi itu berpengaruh pada kegiatan outdoor dan indoornya peserta didik di Jepang gitu. Baik, terima kasih jawabannya. Iya, sama-sama Mbak Dela. Ya kalau saudara mau tiket murah, itu tiket murah ke luar negeri itu Eropa itu pas musim salju, nah, mereka tidak mau keluar, mereka di dalam rumah. Nah, saudara datangi murah pasti. Jadi nanti tiket yang saya ngecek ya, tiket murah ini kemana pas sana musim salju. Kalau pas musim gugur kan hampir salju ya, itu dia itu masih larang sprint, jadi rada panas itu mulai mahal. Tapi kalau murah pada saat musim salju itu murah, itu penerbangan. Gitu makanya kalau artis pergi dolan ke sana, ya cari salju itu jenis tiket murah. Tapi pada saat dia musim semi, gitu ya, panas-panas, orang Eropa kan suka itu panas-panas, maka mahal. Gitu. Di sana ya sepi, dia di dalam rumah dingin, jalan-jalan gimana di jalan ada saljunya, gitu. Jadi tiketnya murah. Atau dia pergi dari negaranya untuk menghindari dingin itu. Jadi ya tiket murah di Finlandia, di macam-macam itu ada berapa tiket gitu. Kalau di Singapura ya murah terus. Singapura ya kenapa murah? Singapura itu memang mensubsidi untuk piknik biar belanjanya ke sana gitu ya, dia dapat uangnya, perputarannya kan tinggi dolarnya itu, sehingga dia mensubsidi transportasi udara, pesawat itu murah tapi tidak bisa tolak berangkat terus pulang lagi, ya itu tidak bisa, harus nginep. Nginep itu kan nanti nginep di hotel. Hotel kan mesti makan, nah itu pinternya begitu. Jadi tiketnya murah saudara. Dulu adik kelas saya S2 Cahup itu urunan yang dia punya beasiswa LPDP itu. Iuran, kemudian di akhir semester pertama untuk beli paspor. Satu kelas, berikutnya dia nyari tiket murah pergi ke Singapura, Malaysia.
tiketnya murah, Air Asia gitu, berangkat dari Jakarta atau terserah ya, terus murah. Terus di sana ke mana, Singapura, Malaysia, itu kan naik bis bisa, naik kereta bisa, ikut seminar sebentar terus balik. Kalau mahasiswa kan nginepnya bisa sembarangan ya, bukan sembarangan ya, sembarang yang tidak enak tidak masalah gitu ya, jadi backpackeran gitu ya, jadi satu tempat itu di tempat tidur banyak itu tidak masalah, tapi kalau ya itu murah tiketnya. Saya pernah ke Singapura, tiketnya hanya 350 dari Semarang, Air Asia, 350.000 itu mahal ke Jakarta 700, tapi flat ke sana lebih murah gitu ya, tapi tidak bisa langsung pulang. Apalagi saudara kalau lewat Batam terus nyebrang apal itu murah lagi, sini Jakarta Batam nyebrang. Nah tapi sekarang era sekarang murah dikurangi gitu ya. Murah itu gimana? Kalau kursinya dipepet-pepet gitu. Jadi tidak nyaman, macam bumel bis apa yang mepet-mepet itu. Yang kedua tidak dapat minum, tidak dapat snack gitu ya, itu yang murah gitu ya. Pesawatnya sama gitu ya saudara. Oke, ada lagi? Cukup? Ini yang Australia siapa besok yang maju ya? Habis. Ini kelompoknya sudah habis, Pak. Habis. Australia ditinggal berarti ya? Ya, nggak ada yang bagian. Oh ya, oke lah. Oke, untuk berikutnya adalah besok adalah menyusun program sekolah. Silakan merancang, dilakukan mandiri. Kemudian nanti disampaikan, didiskusikan. Jadi kemarin sudah saya tanya programnya apa. Jadi ada pertama tujuan program, judul program, tujuan gitu ya. Kemudian seperti apa, bagaimana mensosialisasikan, bagaimana mengevaluasikan. Cukup itu nanti sambil dibenahi. Pakai Word juga boleh, pakai PowerPoint juga boleh. Ini sudah mandiri kali ini. Halo? Nanti minggu depan udah mulai dipresentasikan. Ya, dipresentasikan. Itu presentasinya urut atau gimana? Tidak urut. Saya langsung panggil saja biar siap semua. Oke. Jadi ini biar siap semua. Ini sama seperti mahasiswa S3 itu tidak saya urut. Biar hari pertama siap dulu. Jadi seberapa nanti progresnya itu diperbaiki sampai bagus, baru disusun diketik. Saudara pakai PowerPoint boleh, pakai Word juga tidak masalah. Gitu ya saudara. Di-share dulu ya, biar saya bisa mengunduh, bisa baca sebentar tadi ya. Gitu, cukup? Kalau cukup saya akhiri. Ada pertanyaan? Lu kita? Eriska? Cukup, Pak. Ini yang tidak berangkat satu ya? Siapa ini sebenarnya? Karisma? Itu Pak, tadi Karisma menginfokan kalau dia masih dalam perjalanan gitu Pak, karena habis jenguk orang sakit. Oke, ya oke lah. Karisma, semoga lancar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, divalidasi Dina